Bang Nurdin, Anda sebagai Ketua Harian, benarkah posisi Setnov sebagai Ketua Umum Golkar saat ini tidak aman? Jadi menghadapi situasi tentu sangat sulit dan sangat memprihatinkan bagi Partai Golongan Karya, maka ada dua sikap yang akan dilakukan. Sikap yang pertama adalah sikap berkaitan dengan hukum. Itu akan kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Setia Novanto sebagai pribadi yang mendapatkan masalah secara hukum. Kita akan tidak melakukan intervensi, tidak akan mencampuri, dan itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak Setia Novanto dengan harapan beliau bisa mengikuti proses hukum, bisa menjelaskan persoalan yang dituduhkan sehingga bisa menjadi terang benderang dan tidak menjadi fitnah. Dan saya yakin bahwa kebenaran pasti akan muncul. Nah, sikap yang kedua adalah sikap organisatoris. Sikap organisasi ini ada dua. Ada dua lembaga yang tidak boleh tersandra dengan peristiwa yang dihadapi oleh Pak Setia Novanto, yaitu DPR dan kemudian Golkar. Nah, oleh karena itu maka kita akan melakukan langkah-langkah organisatoris dengan berpegang teguh kepada aturan dasar daripada Partai Golkar, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan insya Allah besok kita akan rapat pleno untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap dua hal. Yang pertama statusnya sebagai Ketua DPR. Karena kita juga tidak mungkin akan mempertahankan daripada sebuah posisi di mana merupakan jabatan publik yang tentu sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk tidak bisa mungkin bekerja. dipertahankan, berarti pasti akan diganti. Sudah ada calonnya dari fraksi, dari partai? Belum. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, yang kedua adalah tentang ketua umum, jabatan ketua umum. Nah, ini juga tidak mungkin bisa kita pertahankan dalam situasi Partai Golkar sedang menghadapi kompetisi politik ke depan. Itu pasti akan mengganggu secara psikologis bagi seluruh kader partai atau siapapun menjadi paslon daripada pilkada maupun menghadapi pemilihan legislatif. Dan oleh karena itu besok kita akan mendiskusikan, mengkaji dengan transparan, objektif berdasarkan kepada nilai dan norma yang berlaku di Partai Golongan Karya. Yang pasti bahwa besok tidak langsung diberhentikan. Pilihannya adalah apakah dinonaktifkan supaya sudah ada pemisahan antara persoalan pribadi dengan persoalan organisasi. Begitupun dengan DPR, kita akan besok akan mendiskusikan secara mendalam. Karena DPR juga tidak boleh tersandra dengan persoalan pribadi yang menimpa Pak Setia. Apalagi yang perlu dikaji, Bang Nurdin, sudah tersangka, sudah ditahan KPK? Ya, tentu kan harus semua. Di DPP Partai Golkar itu kita menganut kepemimpinan kolektif kolegial. Tidak ada seseorang di Partai Golkar yang bisa mengambil sebuah keputusan yang bersifatnya sendiri. Saya sebagai Ketua Harian bersama Sekjen besok akan memimpin rapat, kemudian kita mendengarkan masukan daripada seluruh peserta rapat pleno. Pengurus Golkar itu ada 300 orang. Ya, paling tidak kalau quorum itu 50+1 mesti hadir untuk bisa. Dan apapun keputusannya itulah harus dijalankan. Dan kami punya keyakinan bahwa pasti teman-teman saya pengurus DPP Golkar akan mengambil langkah-langkah yang Golkar tidak boleh berjalan dalam kegelapan. Golkar harus berjalan dalam cahaya yang terang benderang. Benarkah Idrus Marham, Sekjen, akan menggantikan posisi Setnov sebagai PLT? Bisa saja terjadi apabila rapat pleno memutuskan itu. Karena kita ada aturan, ada tata kerja, kemudian ada... Siapa nama yang paling kuat, Bang Nurdin? Belum kita, kalau sekarang ini bukan pemilihan. Karena ini akan menghantar untuk melakukan konsolidasi. Kajian antara lain, apakah Golkar perlu munaslup atau tidak? Itu yang dimaksud kajian. Nah, tergantung kebutuhan organisasi berkaitan dengan tantangan kompetisi politik yang ada ke depan. Kalau misalnya rapat pleno memutuskan munas, maka kita akan menunjuk pelaksana tugas yang akan menghantarkan untuk mempersiapkan munas. Oke, baik.